Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkembangan yang modern seperti sekarang, banyak cara dan metode untuk bisa mengetahui kelebihan, kekurangan, nasib masa depan seseorang, bahkan mengetahui karakter, kepribadian, watak, dan sifat seseorang. Salah satu metode dengan tingkat akurasi yang tinggi adalah ilmu palmistry atau ilmu membaca garis tangan. Lalu, bagaimana cara membaca garis tangan agar bisa mengetahui nasib di masa depan, termasuk bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya? Apakah semua orang bisa membaca, bahkan bisa mempelajari dan cara mengetahui dengan baik ilmu palmistry? Ikuti dan simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman Papu Channel yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar nantinya teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Sebelum teman-teman mengetahui arti dan cara membaca garis tangan, sebaiknya terlebih dahulu tahu apa itu arti ilmu palmistry. Ilmu palmistry atau ilmu membaca garis tangan adalah sebuah metode analisa untuk membaca dan mengetahui ciri-ciri karakter, kepribadian, perilaku, bakat, dan kebutuhan lain berdasarkan beberapa indikator dari garis tangan. Dari analisa membaca karakter, kemudian membaca kepribadian, perilaku, bakat, dan kemampuan tersebut, selanjutnya bisa dikembangkan dengan analisa SWOT, yaitu mengevaluasi potensi, kekuatan, kelemahan, dan peluang yang dimiliki agar bisa merumuskan strategi dengan mengeksplor keunggulan kompetitif yang dimiliki. Bahkan ilmu palmistry modern bukan hanya dikembangkan untuk kebutuhan teknologi, misalnya pindai jari, pindai telapak tangan pada elektronik, baik handphone, tabs maupun absensi, tetapi juga banyak diterapkan dalam praktek sumber daya manusia, khususnya saat proses seleksi calon karyawan atau dalam sistem pembinaan karir pegawai. Bagi pemula yang ingin mengetahui cara menganalisa atau membaca garis tangan adalah pahami dahulu arti garis utama dan bentuk tangan, karena ini adalah awal yang wajib dipahami. Pada umumnya, di telapak tangan memiliki 3 garis utama, yaitu garis hati atau garis jantung, garis kepala, dan garis kehidupan. Akan tetapi, ada juga orang yang memiliki garis nasib dan simian lain. Saya akan menjelaskan arti dari 3 garis utama dan 1 garis utama lainnya, agar Anda bisa memahami secara benar sehingga tidak salah dalam menafsirkan arti dan memberikan kesimpulan analisanya. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menganalisa adalah bisa mengetahui tangan dominan atau tangan yang biasanya untuk menulis dan untuk makan. Pada umumnya, tangan dominan adalah tangan yang kanan, kecuali bagi orang yang kidal. Tangan kanan dianalisa untuk mengetahui potensi yang akan diperoleh atau diraih di masa depannya, kemudian bagaimana arah hidupnya dan perjalanannya ke depan. Sementara untuk tangan kiri dianalisa untuk mengetahui bakat, potensi, ciri-ciri karakter, kepribadian, watak, dan sifatnya. Artinya, garis tangan kiri adalah pembawaan sejak lahir. Setelah kita mengetahui tangan dominan, selanjutnya adalah kita harus mengerti arti dari masing-masing garis utama. Garis utama yang pertama adalah garis hati atau garis jantung. Garis ini terletak di paling atas garis utama lainnya atau di bawah jari kelingking, memanjang sampai di bawah jari tengah. Garis hati dianalisa untuk menunjukkan perspektif romantis, kesehatan jantung, dan kestabilan emosi. Analisa garis hati lebih dominan berhubungan dengan asmara atau cinta. Selain itu, garis hati juga dianalisa untuk mengetahui sisi emosional dan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian garis utama yang kedua adalah garis kepala. Garis kepala ini berada di antara garis hati dan garis kehidupan. Garis kepala adalah garis horizontal di bagian tengah telapak tangan, dan garis ini dianalisa untuk mengetahui tingkat kecerdasan, gaya komunikasi, intelektualitas, cara berpikir, ilmu pengetahuan, dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk garis utama berikutnya adalah garis kehidupan. Garis kehidupan berada di dekat ibu jari dengan posisi melengkung ke arah pergelangan tangan atau ke bawah.
garis kehidupan dianalisa untuk bisa mengetahui tentang bentuk tanggung jawab, kesehatan fisik, kesejahteraan, perjalanan hidup, termasuk kemungkinan adanya perubahan besar dalam hidupnya. Selanjutnya, untuk garis utama yang lain adalah garis nasib. Garis nasib adalah garis dengan bentuk vertikal atau garis lurus ke atas. Kemudian garis ini adalah membentang di antara 3 garis utama, yaitu garis kehidupan, garis kepala, dan garis hati. Untuk garis nasib ini dianalisa bisa mengetahui seberapa besar kehidupan seseorang yang dipengaruhi oleh keadaan di luar kendalinya dalam perjalanan hidupnya. Garis ini juga menunjukkan ciri-ciri karakter seseorang yang pekerja keras, ulet, kreatif, dan mempunyai rasa optimis. Setelah kita menganalisa garis utama, selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengetahui bentuk tangan atau bentuk telapak tangan. Di dalam ilmu palmistry modern dikategorikan menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama adalah bentuk tangan bumi. Orang yang memiliki bentuk tangan bumi lebih cenderung praktis dan berkepala dingin. Kemudian, ia juga lebih suka melakukan hal secara langsung daripada membaca atau teori, dan lebih menyukai pekerjaan di lapangan daripada di kantor. Selanjutnya adalah bentuk tangan udara. Orang yang memiliki bentuk tangan udara lebih suka membaca dan belajar melalui eksplorasi dan eksperimen. Kemudian orangnya lebih suka menginternalisasi perasaan dan sering mempunyai rasa cemas. Berikutnya adalah bentuk tangan air. Orang dengan tangan air seringkali emosional dan terkadang tidak seimbang. Kebanyakan pemiliknya mengalami kesulitan menghadapi stres, namun orangnya mempunyai motivasi yang tinggi, baik, dan sangat artistik. Bentuk tangan yang terakhir adalah bentuk tangan api. Orang yang memiliki bentuk tangan api, orangnya sangat kinetik, mereka bisa pemarah dan terkadang kurang sabar. Orangnya juga mempunyai visi yang jelas tentang rencana dan masa depannya. Kemudian orangnya refleks dengan situasi kondisi dan tidak suka menunda pekerjaan. Selanjutnya, setelah kita menganalisa garis utama, kemudian menganalisa bentuk tangan, yang harus dilakukan berikutnya adalah menganalisa garis-garis kecil atau guratan, menganalisa bentuk jari, menganalisa tanda-tanda garis tangan, dan menganalisa garis terpenting di telapak tangan, misalnya garis Apollo, garis Merkurius, garis Saturnus, tanda segitiga, tanda bintang, dan masih banyak garis lain yang harus dianalisa. Kemudian dijadikan satu kesimpulan. Artinya dalam menganalisa atau membaca garis tangan tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah, karena sedikit saja ada perbedaan garis tangan yang tidak dianalisa, apalagi cara menganalisisnya salah, arti dan maknanya pun akan berbeda dan salah. Kemudian ketika memberikan kesimpulan analisanya pun akan salah dan tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh orang tersebut. Mudah-mudahan dari penjelasan ini pada nantinya Anda juga akan bisa menganalisa dan membaca garis tangan, baik itu kepada saudara Anda, kepada keluarga Anda, maupun teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.